Halo guys, perkenalkan nama saya Satua Putri Nurjana dengan NIM 23100117. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif pada anak usia 0-15 tahun. Untuk mata kuliah perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Ayo kita simak ya videonya. Perkembangan kognitif anak berada pada masa usia emas, yaitu Golden Age. Memiliki porsi 80%-an pada masa-masa perkembangan otaknya. Sementara 20%-an berada setelah anak menepati masa usia dininya. Pada masa usia emas ini, orang tua dan pendidik benar-benar penentu awal bagi kualitas pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis. Pengertian perkembangan kognitif. Kognitif dapat diartikan dengan kemampuan belajar atau berpikir untuk mempelajari konsep baru. Istilah kognitif berasal dari kata cognition, artinya yaitu pengertian, mengerti. Kognitif yaitu proses yang terjadi secara internal dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia berpikir. Kognitif dapat diartikan juga bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek yang ada di sekitarnya. Perkembangan kognitif merupakan keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skema sensomotorik yang memberi kerangka bagi interaksi awal dan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skema sensorimotor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat disimulasikan ke skema itulah yang dapat direspon oleh si anak. Tahapan perkembangan kognitif anak berdasarkan usia. Yang pertama, tahap sensomotor. 0-24 bulan. Anak mulai mempelajari sesuatu dengan ketiga inderanya, yakni mata, telinga, dan juga tangan. Mereka belajar mengenai sekitarnya dengan refleks dan rangsangan yang mereka punya. Yang kedua, ada tahap pra-operasional. Tahap pra-operasional dimulai dari umur 2-7 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasi mereka. Mereka memahami sesuatu dengan cara yang lebih kompleks dan mulai menggunakan bahasa untuk mereka berkomunikasi. Yang ketiga, ada tahap perkembangan kognitif anak, yaitu operasional konkret. Di operasional konkret ini dimulai dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Anak mulai berpikir lebih konkret dan memahami moral serta etika. Mereka juga mulai memahami bahwa setiap orang itu berbeda dan tidak semua yang mereka pikirkan itu sama. Yang keempat itu ada tahap perkembangan kognitif anak, operasional formal. Di operasional formal dimulai dari umur 11 tahun ke atas. Anak mulai berpikir lebih terstruktur dan menggunakan abstraksi. Dalam tahapan perkembangan kognitif, anak-anak juga mulai memahami komunikasi dari orang lain dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Mereka juga mulai berpikir lebih kompleks dan memahami konsep abstrak. Orang tua dapat mendukung perkembangan kognitif anak dengan memberikan pengawasan yang cukup serta pemahaman untuk menggunakan media sosial dengan baik. Bentuk-bentuk reaksi perkembangan kognitif. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi adalah proses mental di mana individu menginterpretasikan informasi baru. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah menciptakan langkah baru atau memperbarui dan menggabungkan istilah lama untuk menghadapi tantangan baru. Faktor-faktor perkembangan kognitif. Yang pertama ada faktor hereditas atau keturunan. Yang kedua ada faktor lingkungan. Yang ketiga ada faktor kematangan. Yang keempat ada faktor pembentukan. Dan yang kelima ada faktor minat dan bakat. Jadi apa sih kesimpulan dari materi ini? Kesimpulannya yaitu perkembangan kognitif memiliki faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat perkembangan kognitif anak. Faktor pendukung dan faktor penghambat ini sangat berpengaruh terhadap anak. Apabila
anak tersebut kita berikan stimulus sejak dini, maka anak akan terbiasa melakukannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, pengembangan kognitif anak usia dini memiliki beberapa metode yang dapat diterapkan kepada anak, diantaranya metode karya wisata, demonstrasi, eksperimen, penugasan, sosiodrama, bercakap-cakap, pembiasaan, dan lain sebagainya. Metode-metode tersebut memiliki tujuan dan pemanfaatan yang kita dapatkan untuk pengembangan kognitif anak usia dini. Apabila ada salah atau penyampaian yang kurang jelas dalam materi yang saya sampaikan, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.